kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan hasil proyek kami yang bertemakan restoratif justice dalam tindakan pidana ringan. Berikut acaranya. Perkenalkan, nama saya Umul Nur Harisa, saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 24, saya sebagai interviewer. Perkenalkan, nama saya Firdaus Saputra dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini sebagai interviewer. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 24. Di sini saya sebagai humas. Baik, perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 24. Saya di sini sebagai humas. Perkenalkan, nama saya Asmi Mustabahar dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 24. Di sini saya sebagai dokumentasi. Perkenalkan, saya Ahmad Gandhi Emran Sauran dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 24. Saya di sini sebagai dokumentasi. Pendapat Bapak dalam kritik wacana Menko Yusril Iza Mahendra tentang kasus korupsi cukup dengan restorasi justice. Bagaimana korupsi bisa diselesaikan secara RJ sedangkan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta KPK sendiri dan lembaga anti korupsi lainnya tidak sepakat dengan RJ karena dianggap mengurangi peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Menurut Bapak bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan terkait dengan keadilan restoratif atau RJ. Nah, kita akan mengetahui bahwa RJ adalah cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tentu di dalam masalah korupsi ini, korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang bisa merugikan negara dan tentunya masyarakat luas. Sehingga di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tadi jelas kita melihat ini adalah undang-undang daripada penegakan hukum KPK, bagaimana pemberantasan korupsi itu di negara kita ini bisa diselesaikan secara transparan, adil dan tetap mendapatkan bagaimana perkara-perkara yang tindak pidana ini bisa diselesaikan secara hukum. Tentunya akan memberikan dampak kepada semua orang, sehingga kemudian dampak luas dari korupsi ini akan jelas pada ekonomi, sosial, dan pemerintahan, sehingga pemerintahan hukuman yang bisa mencerminkan tingkat kerugian besar yang bisa ditimbulkan kepada restoratif justice yang dianggap untuk menangani kerugian politik tersebut. Sekira barangkali itu sedikit gambaran daripada restoratif justice di negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kakak untuk bersedia diwawancarai. Jadi nama kakak siapa? Nama saya Muhammad Alfian. Bagaimana tanggapan kakak dalam kritik wacana Menko Yusril Iza Mahendra tentang kasus korupsi cukup dengan restoratif justice? Kita kembali lagi ke restoratif justice, itu kan pemulihan dan penyelesaian di luar pengadilan. Pemulihan itu terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Terus kalau korupsi, kita lihat korupsi itu kejahatan luar biasa yang tidak dilakukan secara berkelompok. Jadi menurutku kalau misalnya Menko Yusril Iza mau mengerjakan itu kasus korupsi, menurutku saya tidak bisa. Jadi bagaimana korupsi bisa diselesaikan secara restoratif justice namun itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh kuasa manapun.
kembali lagi kan seperti jawaban saya yang pertama, kita lihat bahwa KPK itu kan lembaga independen yang dibentuk oleh negara untuk mengurusi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Terus kalau misalnya RJ itu diterapkan untuk kasus korupsi, ya itu termasuk dalam pelemahan terhadap yurisdiksi KPK. Jadi bagaimana Kak kalau KPK sendiri dan lembaga anti korupsi lainnya tidak sepakat dengan RJ karena dianggap mengurangi peran KPK dalam pemberantasan korupsi? Kalau saya memang ya begitu, tetap itu termasuk pelemahan kan, baik dari segi misalnya kasus-kasus yang besar kita RJ kan tidak bagus kita masyarakat. Jadi bagaimana kesimpulannya Kak? Dari kesimpulan yang saya tangkap itu restoratif justice tidak bisa sepenuhnya dijalankan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena harus dikaji baik-baik baik dari segi keadilan, efek jera, dan bagaimana tanggapan masyarakat ketika kasus-kasus korupsi yang menurutku banyak yang besar-besar kan, seperti kasus yang baru-baru yang Timah 300 triliun hukumannya berapa tahun. Kalau itu yang di RJ kan bahaya untuk bahaya untuk KPK sendiri dan lembaga yang independen terhadap kasus-kasus korupsi. Jadi menurutku itu perlu dikaji baik-baik. Terima kasih Kak atas tanggapan Kakak. Baik, kesimpulan saya mengenai restoratif justice adalah restoratif justice itu kan penyelesaian perkara pidana dengan cara mengalihkan yang semestinya masuk dalam proses peradilan pidana, ini dialihkan keluar sistem dengan cara mempertemukan dengan mediasi. Dalam hukum pidana sudah dikenal sebenarnya apa yang disebut dengan pena mediation. Nah, tetapi harus diingat bahwa tidak semua perkara pidana itu dapat diselesaikan menggunakan dengan cara RJ atau restoratif justice. Nah, perkara-perkara pidana yang sebenarnya mempunyai sifat tercelah, standar tercelahnya lebih rendah, kemudian tidak meresahkan masyarakat, membuat orang cemas dan takut. Sekian. Proyek dari kelompok kami, makasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.